Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka mempelajari cara membaca, mengi'rab, serta memahami kitab Arab Gundul. Ya, ini adalah buku rujukan kita, yaitu Kitabul Ilmi, halaman ke-52 ya. Halaman 52. Dan kita sudah masuk pada pembahasan tentang eh, ada dua jalan, ada dua jalan untuk memperoleh ilmu. Jalan yang pertama yaitu membaca buku. Tentunya buku yang terpercaya, yang ditulis oleh ulama yang dikenal dengan ilmu mereka, serta mereka itu amanah dan selamat akidah mereka dari bid'ah dan khurafat. Akan tetapi, eh, jalan ini ada dua rintangan. Pertama, butuh waktu yang lama. Jadi orang yang membaca buku saja tanpa belajar kepada guru, dia butuh waktu yang lama. Kemudian juga penderitaan yang berat, usaha yang keras, sampai dia memperoleh ilmu yang dia cita-citakan. Dan rintangan ini kebanyakan manusia tidak kuat, terutama ketika dia melihat orang-orang di sekitar di sekitarnya tersebut menyia-nyiakan waktu mereka tanpa faidah. Jadi lingkungan yang tidak baik, bukan lingkungan orang-orang yang giat belajar. Akhirnya akan mudah terpengaruh sehingga dia akan bisa jadi malas, ya, letih dan bosan. Pada akhirnya dia tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Itu rintangan pertama. Rintangan yang kedua dari menuntut ilmu eh, hanya mengandalkan buku, ya, tanpa bimbingan guru, yaitu orang yang mengambil ilmu dari lembaran-lembaran buku itu secara umum ilmunya lemah, tidak kokoh, tidak dia didasarkan pada kaidah dan usul. Ya, berbeda ketika dia belajar kepada seorang guru. Guru tentunya memiliki pengetahuan yang luas dan juga memiliki kaidah dan usul yang dia kuasai, sehingga akan terhindar dari kesalahpahaman. Orang yang membaca buku saja tanpa bimbingan, ya, kita akan dapati kesalahan yang banyak. Mereka tuh banyak salah paham. Karena tidak ada kaidah atau dan usul yang dibangun atau yang juz'iyat ini, bukan afwan, yang dia itu orang yang membaca buku tersebut dapat membangun atau mendirikan di atas kok kaidah tersebut al-juz'iyat. Ya, al-juz'iyat itu adalah eh,
dalil rinci. Kalau qawaid ini kan prinsip umum ya. Nah, kalau yang ini kasus rinci atau dalil yang lebih rinci. Nah, kita sampai pada poin ini ya, allati fil kitabi wa sunnah. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang paragraf baru yaitu najidu ba'dun nas yamurru bi hadisin laisa mazkuran dan seterusnya. Ya, jadi untuk yang tadi eh, ini tadi al-juz'iyat ya. Anda berikan contoh misalkan ada usul ya. Usul itu misalkan dalam hal akidah bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamislihi syai'un. Itu adalah usul. Kemudian ada juz'iyat, kasus-kasus tertentu, misalkan hadis yang seolah-olah itu bertentangan. Seperti misalkan Allah memiliki tangan, Allah itu turun dari langit ke dari ars ke langit dunia pada sepertiga malam. Itu adalah juz'iyat. Adapun yang usulnya adalah Allah di atas ars tidak ada serupa dengan Allah. Maka sikap kita adalah kembali ke usul, ya, bahwa tidak ada yang menyerupai Allah dengan sesuatu pun. Tapi tidak kita tolak hadis yang menyatakan Allah turun ke langit dunia. Hanya pemahamannya, ya, bahwa tidak ada yang sama dengan Allah. Jadi cara turunnya Allah itu tidak sama dengan turunnya manusia. Tidak bisa dibayangkan seperti turunnya manusia. Atau contoh lainnya, bahwa Allah lah yang memberikan rezeki. Itu adalah usul. Ya. Allah memberikan rezeki itu usul, prinsip umum. Tetapi kenapa Allah menyuruh kita mencari rezeki, padahal Allah lah yang memberikan rezeki. Ya. Karena yang memberikan rezeki itu bukanlah usaha kita, tetap Allah yang memberikan rezeki. Hanya usaha mencari rezeki itu adalah sebab. Jadi juz'iyatnya adalah tadi kita mencari rezeki. Nah, juz'iyat ini mesti dibangun di atas usul. Ya, usul ini adalah sesuatu yang prinsip umum yang merupakan hasil dari telaah dari banyak hadis dan ayat. Ya. Adapun juz'iyat ini hanya sebagian saja yang seolah-olah bertentangan dengan usul. Ya. Jadi juz'iyat itu mesti dibangun di atas usul. Kita tidak boleh menentang usul. Ya. Harus juz'iyat ini dibangun di atas usul. Jadi tidak salah paham. Itu maksudnya. Orang yang mengambil ilmu dari membaca buku, itu bisa salah paham karena dia tidak memiliki usul atau qawaid ini, ya kan? Sehingga dia bisa banyak salah kata Syekh Najidu al-khata al-katsir. Baik itu sekilas tentang pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan masuki pembahasan baru mulai dari paragraf Najidu ba'dun nas. Sebenarnya kita sudah membacanya ya. Hanya belum kita i'rab. Ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya. Ini sebenarnya sudah kita baca ya. Langsung Tapi kita irap aja, ulangin lagi. Bang. Langsung aja. Ya, langsung irap aja. Sebentar karena ulang lagi ya cara membacanya. Najidu. Ini najidu ya berasal dari kata wajada yajidu. Artinya kita dapati, kita temukan ya. Najidu. Ba'dun nas, sebagian manusia, yamurru bihadisin, dia mendapati hadis, memegang hadis ya, atau apa ya, yamur itu sebenarnya melewati hadis,
berpegangan pada hadis lah ya, berpegangan kepada hadis laisa mazkuran fil kutubil hadis al-mu'tamadah, yang tidak ada disebutkan di kitab-kitab hadis terpercaya, minas sihah wal masanid, baik itu dari kitab sahih, sahih Bukhari atau sahih Muslim, ataupun di kitab-kitab musnad seperti musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, jadi hadis yang dia pegang itu dia itu tidak ada di kitab-kitab hadis ya. Tapi maksudnya adalah hadisnya itu hadis yang palsu. Nah, sebagian orang kata Syekh, mereka me- me- apa tadi? Hmm, menganut suatu hadis yang tidak ada disebutkan, atau menggunakan lah ya, menggunakan hadis yang tidak disebutkan di kitab-kitab hadis tersebut. Jadi mereka menggunakan hadis-hadis palsu atau hadis yang sangat lemah. Wa hadha at-tariq yukhalifu ma fi hadhihi al-usul. Jalan ini atau metode ini menyelisihi usul yang terpercaya oleh ahli ilmi, bahkan oleh ummah. Dia menyelisihi apa-apa yang ada di usul yang terpercaya. Nah, oleh ahli ilmi, oleh ulama, kita mesti menggunakan hadis yang sahih. Ya. Itu adalah usul yang mu'tamadah. Nah, sementara orang ini menggunakan hadis yang palsu atau hadis yang sangat lemah. Itu berarti menyelisihi. Bal indal ummah, bahkan oleh umat secara umum, ya, sepakat dengan bahwa kita mesti menggunakan hadis yang sahih. Summa ya'khudhu bihadzal hadis wa yabni aqidatahu alaih. Kemudian dia malah mengambil hadis ini dan membangun akidahnya di atas hadis palsu tersebut. Wa hadza la syakka annahu khata'. Tentu saja ya, ini adalah kesalahan. Itu adalah salah. Di annal kitab was sunnah lahuma usulun. Karena kitab dan sunnah itu memiliki usul. Abal. Taduru alaihal juz'iyat. Yang mana juz'iyat itu berporos padanya. Jadi usul di tengah-tengah, ya, dianggapnya di tengah-tengah, taduru alaihal juz'iyat. Yang juz'iyat itu mengelilingi usul tersebut. Apa? Nah, kalau usulnya salah, maka juz'iyatnya jadi kacau. Jadi mesti juz'iyat itu ya, Oi. harus usul itu berporos menjadi poros dari juz'iyat. Dan Al-Quran dan Sunnah itu memiliki usul. Apa sayang? Kemudian fala budda, Ayo, 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 ayo. Nenek, ntar ada nenek, yang kita matikan suaranya dulu. Fala budda an tarudda hadhil juz'iyati ila usul, ila usulin. Fala budda, maka tentu saja atau seharusnya antarudda, kamu mengembalikan hazil juz'iyat ini kepada usul, ya, harus kita kembalikan kepada usulnya apa gitu, mesti kita kembalikan juz'iyat itu kepada
kepada usul. Ya, contohnya kasus dalam masalah fikih misalkan. Juz'iyatnya adalah seseorang, juz'iyat itu bisa hadis atau kasus tertentu ya. Seseorang yang sakit, dia tidak mampu sholat berdiri. Maka usulnya adalah al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kalau dia tidak mampu berdiri, maka tidak wajib berdiri, walaupun hukum asalnya adalah wajib ya. Tapi karena dia tidak mampu, maka hukum wajib tersebut gugur. Karena ada usul bahwa al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Dan Allah tidak ingin menjadikan hambanya dalam keadaan sulit. Ya, itu adalah usul. Harus kita kembalikan. Kamu harus mengembalikan juz'iyat itu kepada usulnya. Sama seperti masalah sifat-sifat Allah, maka kita kembalikan kepada usulnya. Misalkan usul itu tidak ada yang serupa dengan Allah, itu tidak ada serupa dengan makhluk. Itu adalah usul. Laisa kamitslihi syai'un. Itu dari banyak hadis, banyak ayat, banyak hadis menyatakan seperti itu. Ya. Dan jika ada ya misalkan hadis-hadis seperti menunjukkan Allah itu punya tangan, Allah itu turun ke langit dunia, hal-hal yang sifatnya menyerupai dengan eh, ada sifat pada makhluk gitu ya. Makhluk itu juga memiliki sifat tersebut. Maka kita kembalikan ke usul bahwa tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ya, maka maknanya tidak boleh kita tolak. Allah tetap memiliki tangan tapi tidak seperti tangannya makhluk. Ya, tidak juga kita tolak hadis tersebut. Itu penting ya, kita harus tahu usul. Bihaisu di sini dilanjutkan bihaisu iza wajadna fi hadhil juz'iyyati syai'an mukhalifan li hadhil usul mukhalafatan. Nah, sebentar, kitab aslinya gimana nih? Iya betul ya. Mukhalifan li hadhil usul mukhalafatan la yumkinul jam'u fiha fa innana nad'u hadhil juz'iyyat bihaisu ya idza wajadna fi hadhil juz'iyyati syai'an mukhalifan li hadhil usul li hadhil usuli mukhalifatan mukhalafatan la yumkinu al-jam'u fiha fa innana nad'u hadhil juz'iyati. Di mana jika kita dapati juz'iyat ini sesuatu yang menyelisihi usul ya usul-usul di dalam agama Islam, di dalam prinsip-prinsip Islam, mukhalifatan yang menyelisihi tidak mungkin dijamak padanya, tidak mungkin dikombinasikan atau disatukan antara usul dan juz'iyat tersebut, tidak bisa ya tidak bisa disatukan, maka kita tinggalkan juz'iyat tersebut. Jadi kita prinsipnya adalah kita memegang kepada usul. Baik, sekarang kita akan mengi'rab ya. Mengi'rab dari paragraf ini. Sebelumnya ini sudah ya. Kita mulai dari najidu ba'dun nas. Nah, najidu. Najidu ini adalah fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il Ya, fi'il mudhari. ya. Fi'il mudhari.
Fi'il 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 madinya apa? Wajada. Wajada. Ya, fi'il madinya wajada. Artinya menemukan. Wajada itu artinya menemukan. Kemudian wajada ini menjadi yajidu. Fi'il mudhari'nya yajidu. Kenapa najidu? Karena fa'ilnya adalah nahnu. Nahnu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu nahnu. Nahnu. Jadi kalau kami atau kita, kami dengan kita itu sama ya, nahnu. Kalau di sini mungkin kita dapati, kita temukan itu. Kalau saya nemukan apa? Ajidu. 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 Kalau eh, mereka Yajidu. banyak laki-laki. Yajiduna. 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 Nah, kalau kami atau kita itu najidu. Najidu itu adalah kita dapati, kita temukan. Kemudian mana ini ba'dun nas adalah Ini maf'ulun bih. Arab dah Ustaz. maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ul. Maf'ulun bih. Kalau wajada ini biasanya dua ya maf'ulun bihnya. Mana maf'ul bih yang keduanya? An-nas. Kurun. Bukan, an-nas itu sebagai Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Maf'ulun bih keduanya Yamurru ya Ustaz. ya Yamurru. yamurru. Kita dapati sebagian manusia. Apa yang kita dapati? Yamurru bihadisin. Gitu ya. Jadi ini berupa jumlah ya. Jadi maf'ulun bisa ini maf'ulun bih awal objek ya. Jadi maf'ulun bih itu bisa berupa jumlah. Ya kan? Kita dapati sebagian manusia. Apa yang kita dapati itu? Nah, itulah maf'ulun bih keduanya. Yaitu yamurru bihadisin. Nah, sebagian manusia itu kenapa yamurru bukan yamurruna? Karena Nahnu. kembali ke bak dan Ya, nas. yamurru itu huwa ya, bukan nahnu. Iya. Yamur. Kalau nahnu namurru. Huwa ya betul. Huwa. Kenapa huwa bukan hum? Kembali kepada ilmunya tadi Ustaz ya. Kembali ke ya, Bak dan nas. misalkan ini. Mana fa'ilnya dari yamurru? Mana fa'il dari yamurru? Fa'ilnya itu dhamir mustatir huwa. Nah, kembali ke Bak dan nas. ba'do. Ya, ba'do tuh mufrad ya. Jadi maka menggunakan huwa ya, yamurru. Jadi fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Huwa ini kembali ke ba'do, bukan kembali ke anas. Jadi yamurru. Kalau kembali ke anas baru yamurru. Nah, yamurru bihadisin. Yang sebagian manusia itu adalah mereka berpegangan kepada hadis. Bihadisin. Dengan suatu hadis. Hadis itu adalah isim mufrad ya. Kenapa dibaca hadisin? Karena Majrurun bi ba. turun bil ba'i. Majrur. Majrur oleh bi. Nas itu sama apa mufrad? Yang mana? Nas Hadis itu sama Anas. atau mufrad? Iya. Ya dia tergolong isim mufrad tapi bermakna Iya, bermakna mufrad jamak. bukan nas itu. Ya bermakna jamak. Berarti kalau di ibaratnya pakai wawu jamaah apa enggak? Nggak jelas Pak. Berarti kalau dianggap jamaah berarti kalau pakai yamuruna berarti pakai wawu jamaah gitu saja. Iya pakai jamaah. Kurang. Seperti misalkan ya ayuhan nasu apa kulu min thayyibati ma razaq menggunakan
misalkan perintah ya. Perintah kulu ya ayuhan nasu kulu kan pakai jamak wawu ya. Mm-mm. Ya ayuhan nasu taku pakai wawu. Ya. Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladzi. Jadi Tapi nggak ada jamak bentuk ya. nggak ada bentuk mufradnya. Ustaz, ya? Nggak ada bentuk apa mufrad. Gimana maksudnya? Mufradnya anas itulah. Unasun ya. Unasun mufradnya atau insan ya. Iya. Anas itu adalah jamaknya. Tadi apa bihadisin ya. Bihadisin adalah Terus, majrur ya. Kemudian laisa mazkuran ini jumlah ya. Jumlah atau kalimat yang mana kedudukannya sebagai tarfaul isma wa tansibul khabar. Mazkur itu jumlahnya sebagai apa? Jumlahnya dulu, Bu. laisa. Jumlah laisa mazkuran jumlah itu sebagai apa? Kedudukannya sebagai apa jumlah itu? Sebagai ini sebelumnya nakirah ini. Hadisin. Berarti jumlahnya sebagai Not sebagai manut. ya. Not manut. Betul, na'at maknun. Jadi jumlahnya ini adalah na'at ya. Na'tun li hadisin. Sehingga dia diterjemahkan yang. Jadi bi hadisin dengan suatu hadis yang apa? Yang tidak disebutkan di kitab-kitab hadis yang terpercaya. Seperti misalkan hadis perselisihan umatku adalah rahmat. Itu hadis palsu, tidak ada disebutkan di kitab-kitab hadis. Itu yang dikatakan oleh Syekh Albani. Tidak ada di kitab-kitab hadis yang terpercaya. Itu sebagian orang seperti itu. Ada yang menggunakan hadis, berpegangan dia kepada hadis palsu. Tidak peduli dia apa hadis tersebut sahih atau palsu. Dia tetap menggunakannya. Nah, itu kesalahan. Karena nanti akan bertentangan ya. Hadis palsu tersebut akan bertentangan dengan usul. Laisa mazkurun fil kutubil mu'tamadah. Fil kutub. Nah, kutub ini adalah isim mufrad atau isim jamak? Jamak. 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 Jamak Artinya taksir. Jamak taksir. buku-buku. Tadi. Makanya di sini al-mu'tamadah ini sebagai apa? Sifat Ustaz. Nah, Ya, naat. Naat dari Dari mana? Dari hadis Video hadis. bukan dari hadis, dari kutub. hadis. Kitabnya yang terpercaya. Oh, dari Kitab-kitab kutub. ya. Jadi Iya, na'tun li kutub. Nah, kutub itu adalah ma'rifah ya. Karena yang dilihat itu adalah mudhof ilaihnya. Kalau mudhof ilaihnya itu ma'rifah, maka mudhofnya ini kutub ini juga ma'rifah gitu. Kenapa mu'tamadah bukan mu'tamadun? Bukan mu'tamadin. Kenapa pakai tak marbutoh? Ya, karena kutub ini Maksudnya itu adalah jamak akan taksir ghairu mu'akkil. dihukumi mu'annas. Ya. Berarti mazhar ya Ustaz. Kemudian apa lagi? Laisa tadi mazkuron sebagai apa mazkuron? Khobar Ustaz. Khobar laisa. Khabar laisa. Ya. Jadi laisa itu ada isim laisa, ada khabar laisa. Laisa. Mana isim laisanya? Domir mustatir kembali. Hadis Ustaz. Ya, domir mustatir takdiru huwa kembalinya ke Ya. hadis. Ya. Hadis. Kalau dimunculkan bisa laisa al hadisu mazkuran fil kutubil gitu ya. Laisa al hadisu. Tapi di situ sembunyikan mustatir ya.
Mustatirnya jawazan. Artinya bisa dimunculkan, boleh tidak. Boleh dimunculkan laisa al-hadisu mazkuron. Ya. Jadi domirun mustatirun jawazan. Takdiru huwa ya'udu ila hadis. Kembalinya ke hadis. Itu adalah isim laisa ya. Jadi isim laisanya huwa, domir mustatir huwa kembali ke hadis. Nah, kita mesti tahu kembalinya kemana ya. Jadi tadi kan huwa kembali ke hadis. Karena bisa aja kembalinya ke ba'dha atau ke Alkitab. Bisa. Tidak Kalau ada ke kemungkinan seperti Ustadz, itu ya. kalau Ada setelahnya nanti jadi ininya Ustadz ya, jadi fa'ilnya Ustadz. Jadi bukan dia nggak mutir gitu. bukan Enggak ya? fa'il, isim laisa. Hmm. Sama Ya, seperti maksudnya kana. iya. Kalau fi'il di depannya setelah fi'il berarti jadi fa'il maksudnya ya Ustadz. Ya, tapi di sini fi'ilnya dia laisa ini fi'il, tapi fi'ilnya mankus. Mankus itu dia tidak butuh fa'il, ya. Ya, Ustadz. Tapi butuhnya isim dan khobar. Dia fi'il tapi dia tidak ada bentuk mudhari'nya ya. Berbeda dengan kana. Kana itu ada mudhari'nya yakun. Kalau laisa dia Tidak ada. tetap bentuknya madi. Jadi jangan cari mudhari' dari laisa ya, tidak ada. Nah, Ustadz. Kemudian fil kutubil hadisil mu'tamadah. Jadi yang terpercaya ini maksudnya kitab-kitabnya ya. Tidak ada hadis itu yang dia gunakan tersebut di kitab-kitab hadis yang terpercaya. Ya. Maksudnya kitab-kitabnya ya, bukan hadisnya. Minas sihhati wal masadid ya. Eh, dari kitab-kitab sahih maupun kitab-kitab musnad Musnad. ya. Kitab musnad itu apa? Musnad itu kumpulan kitab hadis yang perawi ya tadi, persahabat. Ya, berdasarkan perawi atau sahabat. Perawi. Misalkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi disebutkan di situ hadis dari sahabat Abu Bakar ini apa saja. Kemudian dari Umar, yang dari Umar. Umar itu saya baca. Tapi kalau kitab sahih, dia kitab hanya hanya hadis-hadis sahih saja yang masuk di situ. Eh, tapi tidak berurutan perawinya. Bisa aja pertama hadisnya dari Abu Hurairah, ya. Kedua dari Abu Bakar, ketiga nanti balik lagi ke Abu Hurairah, nanti kemudian hadis keempat dari Aisyah misalnya. Jadi yang penting hadisnya itu hadis sahih untuk as-sihah ya. Yang dikenal diantaranya adalah kitab sahih Bukhari Muslim. Bukhari dan Muslim. Kalau yang satu lagi Ustaz, yang kemarin Ustaz Ana belum catat yang Satu lagi namanya sunan ya. sunan. Nah, sunan itu Kitab apa sunan. Ustaz? Kalau kitab sunan itu dia berdasarkan Dan bab-bab fikih tadi ya. Fikih. ya, seperti Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi. Berdasarkan Ya. apa, Pak? Ini Sunan tadi? Bab fikih saja. Kitab sunan itu berdasarkan bab-bab fikih. Fikih. Ya. Jadi disusun berdasarkan misalkan bab wudu, bab toharoh pertamanya biasanya. Kitab toharoh. Kemudian bab air, tentang air. Nah, baru disebutkan hadis-hadisnya apa saja. Disebutkan ya tentang air, kemudian tentang najis apa saja, kemudian sampai nanti selesai toharoh nanti masuk kitab sholat dan seterusnya ya. Jadi hadisnya itu disusun berdasarkan bab-bab fikih. Itu sunan. Kemudian wahada tariq yukhalifu ma fi hadhihi usul mu'tamadah inda ahli. Metode ini menyelisihi apa yang ada pada usul yang terpercaya di sisi ahli ilmi. Bahwa usul yang mu'tamadah di sisi ahli ilmu itu adalah kita mesti menggunakan hadis-hadis yang sahih. Sahih.
yang ada tercantum di kitab-kitab sahih. Sementara sebagian orang tersebut menggunakan hadis palsu. Itu jelas menyelisihi. Sulit mempersatukannya. Dia berpegang kepada hadis, tapi hadisnya palsu, ya. Kalau dia tidak sama prinsipnya, susah menyatukannya, ya kan? Jadi prinsipnya harus sama, yaitu kita mesti menggunakan hadis palsu. Ketika kita bantah, itu hadisnya hadis palsu. Nah, ketika dia itu punya prinsip yang sama dengan kita, maka dia akan rujuk dari pemahamannya. Gitu ya. Bal'in dalam ummah. Bahkan umat Islam ya secara umum juga sepakat bahwa kita mesti menggunakan hadis-hadis yang sahih. Kemudian cara yang Arabnya ini tadi minasihah hi ya. Karena ada min ini huruf jar, kemudian wal masanidi kasrah karena ada wawu ataf. Ya, ma'tuf dan ma'tuf alaihnya harus sama dalam hal i'rab. Jadi sama-sama jar dengan tanda kasrah zahirah. Wa hadza at-tariqu. Di sini kalimat baru ya. Hadza di sini sebagai mubtada ya. Mubtada at-tariq badal Ustaz. badal ya. Badal atau istilah lainnya ataf bayan ya. Ada yang mengistilahkan dengan ataf bayan. Itu sama sebenarnya badal dan ataf bayan, walaupun adalah perbedaan tapi bisa dianggap sama. Kalau kita gunakan badal saja ya. Badal dari hada. Jadi kalau ada isim yang ma'rifah sebelumnya haza atau isim isyarah, maka isim ma'rifah tersebut adalah badal. Sehingga artinya ini metode ini. Tapi kalau dia tidak pakai alif lam, maka dia sebagai apa? Khobar. Sebagai khobar. Yang artinya ini adalah jalan. Kalau tidak pakai alif. Tapi kalau pakai alif lam, artinya apa? Jalan ini. Jalan ini. Kalau tadi ini adalah jalan. Kalau ini jalan ini. Nah, ini belum ada khobar ya. Baru tada dan badal. Mana khobarnya? Alifu. Khobar dari hada. Ya, berbentuk jumlah yukhalifu. Yukhalifu ma fi al-usul al-mu'tamadah. Yukhalifu Mudhari. yukhalifu mudhari. Madinya? Khalafa. Madinya apa? Fi'il madinya apa? Khalafa. Khalafa. Kho-nya panjang. Khalafa yukhalifu. Kalau fa'ilnya? Isim fa'ilnya maksudnya. Isim fa'ilnya apa? Khalifun. Mukhalifu. Kalau masdarnya apa? Khalafa yukhalifu Khalifan. mukhalafatan. Nah, mukhalafatan. Ya, ada di sini ya. Di bawah. Jadi yukhalifu. Nah, yukhalifu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fa'ilnya adalah wa ya. Kembali ke
Kembali ke mana? At-Tariq. Kembali ke haza. Haza. Ya. Jadi secara nahwu kita kembalikan ke ke pokoknya, ke dasarnya ya. Haza torik. Jadi dia haza ini kembali ke haza. Jadi haza torik. Bisa aja digabung ya haza torik. Jalan ini menyelisihi. Ma ini sebagai apa? Mausul Isim mausul sebagai atau apa? Maf'ul. Maf'ul. Jadi cara mengirabnya ini kan isim mabni ya. Isim mausul itu adalah isim mabni. Disebutkan jenisnya dulu, ismun mausulun. Mabniun ala sukun. مبني على السكون Ya. في محل Ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahalli نسب Nasbin. نسب Mahalli nasbin. fi mahalli nasbi maf'ulun bih. مفعول به Gitu ya. Dia sebagai maf'ulun bih. Yukhalifu ma isim mausul, maka ada silah mausulnya. Silah mausulnya berupa jar majrur. Jadi jar majrurnya ini sebagai silah mausul yang tidak ada kedudukannya ada dalam i'rab. Fi hadhi, fi adalah huruf jar, hadhihi fi mahalli jar ya. Fi mahalli jar في محل oleh fi. Jadi kalau isimnya mabni, kita katakan fi mahalli. Sama seperti ini, jadi ma ini kan isim mabni ya. Fi mahalli nasbi. Kalau ini fi mahalli jarrin. Al-usul sebagai Ada lagi lah. بدل sebagai badal, sama Badal. seperti Badal. hadza tariq. Namun kenapa ini pakai hazihi bukan hadza? Ya. Karena jamak al-usul ini adalah muannas. Anas. Muzakkar ya. Ya, jamak yang ghairu aqil. Jamak yang tidak berakal, dia dihukumi adalah muannas. Maka menggunakan hazihi. Ustadz, ini soal Ustadz. Sesudah Ya. isim isyarah itu udah pasti badal ya Ustadz ya. Kalau dia ma'rifah, ya badal. Kalau ketika dia nakiroh sebagai apa Ustadz? Sebagai khobar. Oh iya iya iya. Al-mu'tamadah, dia sebagai na'ad dari Usul. al-usul. Al-usulul mu'tamadah. Dia mu'annas ya. Mu'annas karena al-usul itu mu'annas. Ya. Jadi na'at dan man'ud itu harus sama tazkir wa ta'nisnya. Apakah dia muzakkar atau mu'annas, mesti sama-sama muzakkar atau sama-sama mu'annas. Jadi ini pakai ta' marbutoh. Dan juga harus sama i'rabnya, sama-sama kasrah di sini. Sama-sama jar ya. Kemudian sama-sama apa lagi satu lagi? Ma'rifat atau nakiroh? Ma'rifah. Sama-sama dalam hal nakiro atau ma'rifahnya. jumlah Dan bilang sama-sama pakai alif lam. Jadi ada 3 kesamaannya. Tazkir wa ta'nis, kemudian i'rabnya harus sama, kemudian nakiro dan ma'rifahnya harus sama. Jadi 3 itu harus sama, na'at dan man'ud. Kemudian inda ahli ilmi, inda ini sebagai apa? zarf Ya, zorof atau maf'ulun fih. Maf'ulun fih itu adalah mansubun. Ya, termasuk isim yang mansub. Mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Kemudian wa huwa mudhaf. Dia adalah mudhaf. Inda ini mudhaf. Mudhaf ilainya adalah Al-ilmi. ahli. Ya. Ahli ini mudhaf ilaih, wa huwa mudhaf. Dia juga mudhaf. Ya, jadi ada 2 di sini, dia mudhaf ilaih dan dia juga sebagai mudhaf. Sehingga dia butuh juga kepada mudhaf ilaih.
Nah, mudhaf ilaihnya dari ahli ini adalah ini ilmu. Ya. Ilmi. Sehingga idhofah ini ada 3 ya. Inda ini mudhaf saja. Inda ahlil ilmi. Ya, ada 3 isim. Tidak mesti 2 ya kalau mau idhofah itu. Jadi bisa 3 seperti ini. Bal. Bal ini sebagai apa? Harfu apa Ustaz Bal itu Ya, Bal? huruf Ustaz? ataf. Ataf, Oh, ataf. Bal. Huruf Ya, ataf. ya, Bal ya. itu huruf ataf ya. Ya, ya, ya. Harfu atfin. Sehingga mesti sama i'rab ya indah walaupun enggak disebutkan indah di sini berarti atafnya wal ummah dengan ahli. Boleh juga disebutkan indal ummah. Jadi dia mengatafkan indal ummah dan indah ahli ilmi. Ya. Indal ummah itu sama dengan i'rabnya dengan indah ahli ilmi, hanya ini hanya ada 2 ya, idhofah itu hanya 2 isim, indah dan al ummah. Sehingga dia hanya mudhaf dan mudhaf ilaih saja. Kalau tadi kan mudhaf, indah ahli ilmi ini mudhaf, kemudian mudhaf ilaih wa huwa mudhaf, kemudian mudhaf ilaih. Jadi ada 3, kalau ini 2. Indal ummah itu 2. Summa itu apa? Jenis Ataf juga. Huruf ya, ataf juga. harfu atfin. Huruf ataf menghubungkan apa? Ya khudul hadis dengan yamurru. Yamurru tadi. Yamurru bihadisin. Di atas tadi ya. Oh iya. Yamurru tadi kan dia memegang atau menggunakannya. Sedangkan Ini sama tadi sama fi'il mudhari juga harus dicari gitu Ustaz ya. ya biasanya seperti itu ya. Jumlah. Ya, sama-sama jumlah. Summa ya'khudhu bihadzal hadis, kemudian dia mengambil hadis ini dengan hadis ini wa yabni, dan dia membangun aqidatahu. Nah, yabni ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari mabni marfu'un ya. Wa alamatu raf'ihi, apa alamat rafa' dari yabni? Alif muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Ya, Muqaddarah. dhammah bukan alif muqaddarah, dhammah muqaddarah. Harusnya kan ya beniu ya. Tapi iu itu berat bagi lisan. Jadi Jadi Ustaz ketika rofa ya tidak usah disebut alifnya, langsung muqaddarah aja dari domah muqaddarah aja gitu. dhammah muqaddarah. Ada Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddarah lis-siqal. Oh, lisikol. Karena berat. Sikol itu berat. Berat bagi lisan Arab mengucapkan iu. Tapi kalau iya tidak. Iu dan iyi itu berat. Lisikol. Waya beni, sehingga dia hanya waya beni, bukan ya beniu ya. Waya beni aqidatahu. Nah, ini fa'ilnya apa tadi ya beni? Mustatir Ustaz. Mustatir Kembali ke huwa. Mustatir takdiruhu huwa. kembalinya ke Al-hadis. waya beni dia membangun akidah di atasnya. Ilmu. Ba'du Ustaz. Ba'dun nas. Oh iya ba'dul hadis. Yang sebagian orang tersebut membangun akidahnya di atasnya. Nah, ini akidahnya di atasnya. Ini kalau salah kita mengembalikan domir, salah maknanya. Oh, iya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini
payah ya kita menerjemahkan dan dia membangun akidahnya di atasnya. Itu kan pasti pening gitu ya. Harusnya kita menerjemahkannya itu dan sebagian orang itu membangun, harus jelas itu domirnya apa. Membangun Iya. akidahnya, nyanya ini boleh ya, nya di atasnya. Nyanya ini apa? Hadis-hadis itu. Hadis-hadis tersebut. Jadi kalau kita salah dia mengembalikan domir-domirnya, maka salah maknanya. Ya. Jadi waya bani aqidatahu, ini domir fa'ilnya kembali ke ba'dun nas. Aqidatahu hu-nya juga kembali ke ba'dun nas. Alaihi, hi-nya kembali ke Hadis. hadis. Hadis laisa mazkuran fil kutubil al-mu'tamadah. Aqidatahu maf'ulun bihi Ustaz ya. Ya, aqidah itu adalah maf'ulun bi dengan tanda fathah. Dan ini maf'ulun bih. Kemudian alaihi ini muta'alliq kepada ya bani. Wa ya bani alaihi. Muta'alliqnya kepada ya bani. Dia cari fi'il ya. Fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Kemudian wahada la syakka, dan ini tentu saja, jadi di sini mubtada ya, hada mubtada. Mana khobarnya? La syakka. La syakka anahu, ini berbentuk jumlah, ini khobar khobar dari hada. Nah, di dalam khobar ini, khobar hada ini kita i'rab masing-masing nih. La ini adalah Soba linakirah. nafiyah Jinsi. lil jins. La nafiyah lil jins itu serupa dengan inna ya. Tapi bedanya isim la-nya itu, ini isim la-nya dia mabni di atas fathah. Kalau inna itu dia mansub. Ini mabni alal fathi. Mabni di atas fathah. Jadi Kalau selalu la syakka, bukan la syakkan. harfun nafi aja salah Ustaz ya. Kalau la itu sebagai Beda harfun kalau nafi. harfu nafi tidak seperti ini i'rabnya, Bu. Mm-mm. Ini la Nafi nafiyatun Ustaz ya. lil jins. La syakka, syakka itu keraguan, tidak ada keraguan sama sekali. Itu artinya. Mana khobar la? Annahu Ya, annahu khoto'un, ini adalah khobar la. annahu khata. Khobar la. Tapi kalau yang tadi la syakka annahu khoto' dari la di sini, itu khobar dari haza ya. Khobar mutada. Annahu khoto' ini ada lagi di sini isim anna dan khobar anna. Jadi khoto'unnya sebagai Khobar. Hah? Khobar. khobar anna. Khobar. Oh iya. Jadi kalau yang annahu khoto'un itu dari annahu ya sampai khoto'un itu khobar la. Tapi Khobar khoto'un la. saja itu khobar anna. Khobar anna. Berarti isimnya hu itu Ustaz ya? Isim annanya hu. Oh. Annahu khoto'. Hu-nya kembali ke mana? Kembali ke hadal Kembali ke ya bani kembali ke hada. Wa hadza la syakka anna hadza khoto'. Gitu. oh ya ya Nah, jadi hu-nya itu adalah kembali ke hadza. Hadza itu maksudnya apa? Yaitu perkara yang sebelumnya itu, bahwa dia membangun akidahnya di atas hadis yang tidak sahih.
Kemudian li'annal kitaba was sunnata ini sebagai لأن isim Isim. li'anna. dia Ya. li'anna Li'anna itu saudaranya inna ya. Jadi dia isim, ada isim dan khobar. Nah, isim itu mansub. Jadi alkitab ismu li'anna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahirah. Adapun as-sunnah sebagai Ma'tof. Ma'tuf, ma'tuf. Ya, ma'tuf. ma'tof. Ma'tof. Ma'tuf karena ini ada huruf ataf. Wa di sini huruf ataf. Ma'tuf ilal kitab. Anna khobar li'anna lahuma usulu ya lahu ma usulun berbentuk jumlah lahuma usulun taduru alaihal juz'iyat. langsung dari lahuma sampai al-jazaiyah Ya, saja. betul, Bu. Jadi lahuma itu sebagai khobar dari usulun. Ini mubtada ya. Usul mubtada muakhar. Oh, iya. Mubtada muakhar. Lahuma itu khobar muqaddam. Lahuma usulun. Jadi bagi keduanya Alkitab dan Sunnah itu ada usul. Ada apa tadi usul? Prinsip. Prinsip-prinsip. Taduru alaihal juz'iyat. Taduru di sini daro ya duru itu mengelilingi ya. Putar. Mengelilingi. Jelas mengelilingi. Atau Sama berputar. dengan tawaf Ustaz ya mengelilingi ya. Hah? Sama dengan tawaf itu yang mengelilingi itu ya Ustaz ya. Ya, mengelilingi berputar ya. Taduru. Taduru itu mengelilingi atau berputar. Nah, al-juz'iyat itu apa tadi? Dalil-dalil yang tidak umum lah ya. Yang tidak umum berarti yang rinci. Kasus-kasus bisa atau perkara atau dalil-dalil yang bukan usul. Yang bukan usul. Nah, jadi kitab dan sunnah itu dia memiliki usul yang juz'iyat itu mengelilingi padanya. Maksudnya usul itu menjadi poros. Jadi poros sehingga usul juz'iyat itu kan mengelilingi usul katanya kan. Itu istilah saja. Bahwa harus kembali kepada usul. Juz'iyat ini harus kembali kepada usul pemahamannya. Makanya kata Syekh fala budda antarudda hazil juz'iyati ila usulin. Seharusnya engkau mengembalikan juz'iyat tersebut kepada pokoknya, kepada prinsip utamanya. Jadi usulun dia isim nakirah ya. Nah, kalau ada jumlah setelah isim nakirah sebagai naat ya jumlah ini taduru alaihal juz'iyat. Mana fa'il dari taduru? Usul. Fa'ilnya Domir mustati takdiruhu ya. Ya. Wudu ila usul. bukan, fa'ilnya itu juz'iyat. Suka nonton drama? Nah, hanya ini yang kembali ke usul. Yang juz'iyat itu mengelilingi atasnya, mengelilingi padanya. Ya. Oh Ada iya. usul tersebut. Ya, jadi usulnya itu sebagai porosnya ya. Nah, juz'iyat itu sebagai yang mengelilinginya, maka seharusnya kamu mengembalikan juz'iyat itu kepada usul. Ya seperti contoh yang Anda sebutkan tadi ya. Ada usul itu bahwa Allah salah satunya Allah itu tidak ada yang menyerupai dengannya.
Itu usul, sepakat semuanya. Dan ada hadis yang mengatakan laisa kamitsli Al-Qur'an ya. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Itu sepakat. Maka kalau ada hadis atau kasus-kasus lain yang menyatakan Allah punya sifat-sifat yang mirip dengan makhluk, maka kita harus kembalikan ke situ. Tidak ada yang serupa dengan makhluk. Berarti tangan Allah itu tidak ada yang sama dengan makhluk. Ya. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Karena kita kembalikan kepada pokoknya, kepada usulnya, yaitu tidak ada yang sama dengan Allah. Tapi tidak berarti kita menolak hadis tersebut. Jadi cara mengkombinasinya bagaimana? Yaitu kita terima hadis tersebut, tapi kita tetapkan bahwa tidak ada yang sama dengan Allah. Ya. Jadi kita tetapkan Allah memiliki tangan, tapi tidak sama tangannya Allah dengan tangannya makhluk. Ya. Kita tetapkan Allah di atas ars, tapi tidak sama Allah istiwa di atas ars, sebagaimana manusia istiwa di atas singgasananya, tidak sama. Ya. Tapi kita tetap menetapkan karena Allah yang menghabarkan bahwa Allah di atas ars. Tidak mungkin kita tolak. Buat itu cara memahami Islam. Fala budda an tarudda hazihil juz'iyati ila usul. Fala budda ini sama la di sini la nafiya lil jins. Sama dengan la syakka di sini. La nafiya lil jins itu dia menolak seluruhnya ya, apa yang ada padanya. Buddha itu artinya alternatif, tidak ada alternatif. Yang maknanya berarti seharusnya. La Buddha itu artinya seharusnya. Semestinya. Mana khobar la adalah ini antarudda hazihil juz'iyati ila usul. Ya. Masdar muawwal an dan fi'ilnya. Tarudda mana fa'ilnya? Fa'il dari tarudda apa? Kalian tahu? Domir mustatir lah itu Ustaz ya. Takdiruhu. Anta. Betul. Jadi Syekh berkata kepada pembaca atau pendengar. Fala budda an tarudda kamu. Maka mestinya kamu ya. Asalnya rodda yaruddu. Ya. Rodda yaruddu. Kemudian kalau anta taruddu. Ada an sebelumnya tarudda. Jadi an ini adalah huruf nasab. masdar. Huruf Masdar ya. Nasab. Huruf nasab. harfu nasbin wa masdarin. Pamasdarin. Ustaz, la nafi alil jinsi itu selalu dia menasabkan fi'il ya Ustaz ya. Ya, menasabkan. Jadi tarudda bukan taruddu. Asalnya taruddu ya kalau dia marfu. Antarudda ya. Ini lagi ngeheng ya, Afwan. Mungkin kita sambung pekan depan saja ya, karena waktunya sudah habis. Ini Afwan ya, laptop ngeheng, jadi nggak bisa buka Office lagi. Ya, baik. Jadi kita sampai di situ tadi ya, bahwa kita harus mesti mengembalikan al-juz'iyat itu kepada usul. Orang yang belajar melalui buku saja, dia tidak memiliki usul. Berbeda dengan orang yang belajar kepada guru. Guru itu pengetahuannya luas dan dia menguasai usul. Sehingga bisa dia mengembalikan al-juz'iyat itu kepada usul. Adapun orang yang tidak menguasai usul, maka juz'iyat tersebut bisa disalahpahaminya. Ya. Makanya penting kita belajar kepada guru.
Baik, mungkin itu saja pelajaran kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, untuk pekan depan, praktik membaca kitab ini kita liburkan dulu karena Ana akan menyambut peserta didik baru dari program basis ya. Program basis. Kemarin alhamdulillah kita buka pendaftaran dan yang mendaftar itu lebih kurang 1.500 orang. Wow, banyak sekali, Ustaz. Ya, antum juga di sini kan dari alumni basis ya yang ada di Zoom di sini. Bagi yang tidak bisa bergabung di Zoom itu berarti bukan alumni basis. Ya, bisa melihat di live streaming Facebook ya. Nah, bagi yang ingin bergabung di Zoom itu mesti melewati program basis terlebih dahulu. Ya, program basis itu mulai dari dasar ya. Belajar dari dasar, belajar istilah-istilah yang ada di Nahwu dan Shorof. Nanti kita bimbing terus sampai akhirnya bisa membaca kitab Arab Gundul. Sampai antum rutin gitu ya, belajar mempraktekkan kitab Arab Gundul ini. Ya, ini penting ya Ini Ustaz untuk udah lama konsisten. ini udah jadi alumni tapi belum bisa-bisa ini baca dengan mulus, Ustaz. Ya, tapi setidaknya kan banyak ilmu yang kita peroleh kan dari situ. Ya, Ya, kita praktek alhamdulillah. karena ilmu itu luas ya. Semakin kita merasa kita itu tidak bisa, ya, justru itu semakin banyak kita ilmu kita. Artinya kalau kita merasa bisa, ya berarti ilmu kita itu masih sedikit, belum merasakan luasnya ilmu. Ya, jadi wajar kalau kita merasa saya ini masih belum bisa, masih banyak yang saya tidak ketahui. Artinya kita dalam proses belajar. Ya. Jadi pekan depan itu Ana akan menyambut peserta didik baru. Bagi antum yang alumni yang ada di Zoom ini yang ingin menyampaikan nanti testimoni atau pengalaman-pengalaman belajar selama di program basis ya, nanti silakan hubungi Ustadz Abu Ali ya. Jadi untuk memotivasi peserta baru agar peserta baru ini dapat belajar dengan baik seperti antum sampai lulus dari program basis. Afwan Ustadz, Ya baik, izin mungkin bertanya sampai di boleh situ Ustadz? saja. Ya boleh. Ya, waktu itu saya pernah mendaftar apa kursus yang berbayar Ustadz. Itu bagaimana? Belum ada info lagi ya Ustadz? Di pertengahan pembelajaran waktu itu kalau nggak salah Ustadz. Kan lagi nggak Bu suaranya? Iya, ya Ustadz. Nah, Gimana Ustadz? Macet Ustadz. ya. Iya, waktu itu saya pernah Ya daftar terus di terus. apa namanya pembelajaran basis yang berbayar itu Ustadz. Cuma kok belum ada info lagi ya Ustadz ya? Iya Ulang. kita dulu sempat ya ada program berbayar tapi kita pikirkan itu ternyata lebih baik digratiskan saja gitu. Jadi program gratis saja yang kita jalankan. Tapi waktu itu kan ada yang sudah bayar dan sudah kita kembalikan ya dananya, sudah kita retur. Oh gitu Ustadz. Oh saya Iya belum Ibu. Ustadz. Oh iya ya belum dapat. Iya, Belum Afwan. memang ada Belum. waktu itu kan kurang bayar gitu. Iya. Tapi nggak tahu Ya udah karena diinfokan. memang saya menunggu masih saya pikir memang belum mencukupi kuotanya atau seperti apa. Seperti Ini itu. Bu siapa namanya Bu Dina ya? Iya betul Ustadz. Ya nanti saya sampaikan ke Ustadz Abu Ali. Ibu Dina ini nanti nomor Ustadz Abu Ali tahu? Tidak tahu Ustadz. Tapi saya masih berharap bisa dijalankan gitu Ustadz. Kalau memang ada program ini. Kemarin tuh peminatnya kurang, Bu. Jadi kurang memenuhi kuota gitu. Jadi kita pikir udah tidak jadi saja. Tapi udah kita kembalikan gitu rata-rata. Terus Oh begitu. memang ada yang belum. Nah yang belum itu ada yang menyatakan itu untuk donasi basis, untuk keperluan donasi basis saja gitu untuk Oh iya. pengembangan program basis. Nah seperti itu.
Tapi anak Oh iya, walau alam nggak tahu Ibu Dina ini berarti belum ya, belum menerima belum, pengembalian belum. ya. Nggak apa-apa Ustadz, saya mengikhlaskan saja Ustadz itu untuk Oh gitu ini. ya. Iya, iya. Nggak apa-apa, Berarti saya cuma untuk program mau basis. nanya Jadi dulu. semua yang masuk ke rekening yayasan itu semuanya untuk program untuk apa pengembangan ya, untuk Iya, operasional program basis. Ya. iya, iya. Tidak apa-apa Ustadz. Oh ya, syukran jazakallah Iya. khairan. Nah, Ya, jadi seluruh donasi dari peserta itu semuanya kita fokuskan ke eh, operasional program basis. Ya. Dan Ana tidak ada mengambil sedikit pun dari donasi tersebut ya. Jadi Ana ini pun tidak dibayar ya, dari mengajar di program basis sampai mengajar praktek ini juga tidak dibayar itu. Jadi untuk ini aja admin dan operasional dari program basis itu ya. baik Gitu Ustadz. ya. Baik, Betul, karena waktu Ustadz. sudah habis, kita akhiri pertemuan ini. Insya Allah kita sambung 2 pekan yang akan datang ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.